Cek 1, 2, 3, cek sudah terdengar. Cek punya. Cek. Terima kasih. Masuk. Ya. Siap nanti nyuruh foto nih. Baik, mohon izin untuk mulai kegiatan pada pagi hari ini, ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual Zoom melalui kegiatan siaran Sapa Pagi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta edisi Kamis 25 September 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, beliau Bapak Haji Ahmad Sidqi, SPSI, MN, yang pada saat ini bertugas luar ya Bapak ya, berada di Mandua, Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Haji Ahmad Miftahfid SAG MHUM. Yang kami hormati Bapak narasumber kita Bapak Kasih Bimas Islam. Selamat pagi Pak Selamat Kasih. pagi, Mbak Yara. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, semangat. Kayaknya di Bimas ini besok Pak Kasih semakin sejahtera ya. Badannya maksudnya. Semuanya sejahtera semuanya. Lahir batin jiwa raga. Amin. Semoga tambah ya apa ya subur gitu ya. Mbak Yara. Baik. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan penyelenggara, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan madrasah, pengawas pendidikan agama, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala KUA, Bapak Penghulu, yang kami hormati seluruh JFT, yang kami hormati seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, disilakan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kepada Mas Hamid, disilahkan. Terima kasih.
Selanjutnya pada pagi hari ini tema kita adalah persiapan menjelang gelar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Yogyakarta tahun 2025 yang sebentar lagi akan kita laksanakan yakni pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Dan pada pagi hari ini Bapak Kasih Bimas Islam, beliau Bapak Haji Muhammad Tahrir SEMM yang akan menyampaikan segala macam hal yang akan dilaksanakan pada kegiatan MTQ tersebut. Kepada beliau Bapak Haji Tahrir, silahkan untuk menyampaikan dan barangkali nanti kita ada diskusi dari teman-teman KUA utamanya ya Pak ya. Iya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat Bapak wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Kasubag dan Bapak Ibu Kasih penyelenggara dan juga teman-teman dari KUA, madrasah dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta maupun masyarakat yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bersama-sama di media Sisapa yang setiap hari Kamis rutin kita laksanakan dalam rangka berbagi informasi sesama sejawat di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Nah, pada edisi pada kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran. Tadi disampaikan oleh Mbak Zahara. Memang ini adalah Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 untuk tingkat kota Yogyakarta. Saya juga belum kemarin nemu ya di sini Oh ya, 31. 31 ya. Ternyata sudah lumayan panjang perjalanan Musabaqah kita dan insya Allah tentunya dengan sekian pengalaman tentunya harapannya nanti prestasi-prestasi ke depan itu semakin lebih baik lah, semakin meningkat. Tentunya di kancah-kancah level yang lebih tinggi tentunya di provinsi maupun nanti di tingkat nasional harapannya. Di mana memang Musabaqah ini berjenjang untuk mencari bibit-bibit calon-calon yang akan kita kirimkan untuk level berikutnya. Sehingga di situ juga ada ketentuan syarat usia tentunya Mbak Zahara dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi, jangan sampai nanti peserta ini hanya sampai di level ini juara kemudian nanti untuk target berikutnya jenjang selanjutnya sudah tidak bisa lagi. Nah, itu sangat tidak kita harapkan sehingga harapannya nanti bahwa di level berikutnya di tingkat provinsi atau tingkat DIY nanti di tahun 2026 bisa kita ikutkan. Nah, sehingga para juara-juara ini proyeksinya masih memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Itu yang kita pada harapkan. saat akan menuju ke level berikutnya. Betul, itu di usia 18. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan pula pergerakan ataupun progres terkini dari kesiapan ini untuk MTQ Gang ke-31 tingkat Kota Yogyakarta ini alhamdulillah kemarin juga sudah kita ikuti press release ya di Kominfo dengan teman-teman wartawan, dengan OPD juga kita sampaikan beberapa hal yang menjadi progres persiapan kita. Salah satunya adalah terkait dengan rundown kegiatan. Rundown kegiatan, alhamdulillah sudah kita tahapan-tahapan sudah kita lakukan rapat-rapat panitia, kemudian juga stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti harapannya pada puncak acara pelaksanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan harapan besar kita itu adalah ini bukan kali pertama, jadi teman-teman sudah biasa melakukan bahkan setiap tahun biasa melaksanakan, insya Allah itu semuanya menjadi modal kita sehingga kelancaran itu insya Allah nanti bisa kita dapatkan dan kesuksesan semuanya. Yang perlu kami sampaikan pula bahwa untuk pergerakan progres peserta itu memang tidak bisa maksimal sebagaimana cabang kita ada 18 cabang, kemudian pesertanya itu kalau maksimal bisa terpenuhi itu adalah 672. Namun demikian yang sementara masuk di daftar kita itu ada 480 peserta. 480 peserta.
Dan ini nanti yang sudah kita dari limit waktu terakhir kemarin itu yang kemudian kita siap untuk nanti kita apa namanya ya kita SK-kan lah seperti itu nanti sehingga peserta ini fix kemudian tidak ada perubahan lagi harapannya sehingga memberikan kepastian tentang peserta yang akan bertanding atau mengikuti musabaqah ini tidak ada bongkar muat lagi harapannya. Dan ya memang dinamika peserta memang seperti itu harapannya karena memang tidak ada batasan untuk ketentuan domisili. Tidak ada ketentuan batasan domisili. Yang penting adalah wilayah domisili di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sangat mungkin sekali open, artinya di ketentuan juknis itu peserta itu sebelum dimulai di kota Yogyakarta sudah bisa mengikuti. Kalau ada Di yang tempat lain. kalau musabaqah itu ada sudah ada yang menyelenggarakan dan itu tidak menutup kemungkinan dan ya tidak bisa dibatasi karena memang Indonesia tidak mengatur sampai ke detail seperti itu. Nah, kalau Kecuali juara satu. ya itu menjadi ibaratnya ya kita saling merawat, saling menjaga, saling toleran lah seperti itu. Kalau sudah juara ya jangan ikut lagi. Jangan ikut. Nanti ikut di Jogja juara lagi ya kasihan yang lain. Ini semuanya komponen bangsa bareng-bareng untuk memberikan kontribusi yang positif, yang terbaik di kota Yogyakarta maupun di DIY nantinya. Sehingga oke lah bersaing namun juga fair dan juga saling menjaga keharmonisan tetap harus kita utamakan. Kemudian untuk persiapan-persiapan kemarin sore bahkan sudah kita cicil untuk sarana prasarana fisik. Ada penyiapan apa namanya tribun di depan Geraha Pandawa juga sudah dicicil. Kemudian tentang penyiapan kursi-kursi nanti di tempat pusat kegiatan di Geraha Pandawa juga sudah mulai kita persiapkan. Dan insya Allah yang ini yang utama itu sementara terjadwal untuk beliau Bapak Wali Kota masih teragenda nanti moga-moga tidak ada kegiatan berhalangan itu bisa nanti membuka dan memberikan penyemangat pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 Kota Yogyakarta ini. Perlu kita sampaikan tema pun yang diangkat sangat relevan Mbak Zara. Temanya itu yang diangkat itu adalah menumbuhkan spirit Qurani untuk kota Yogyakarta yang hijau, bersih, dan berkelanjutan. Nah, ini sinergi antara Asta Protas Kementerian Agama dan juga program dari dari pemerintah kota Yogyakarta. Ada sekarang yang lagi digemborkan oleh Pak Wali Kota adalah Mas Jos. Mas Nah, Jos. iya. Masyarakat Jogja olah sampah. Nah, ini eh, jadi pemahaman, pengamalan Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman hidup kita, itu juga tidak melulu hanya di tataran apa namanya wacana. Namun juga betul-betul nanti di pengamalan harapannya adalah kita peduli lingkungan kita. Bahwa agama itu juga mengajarkan kita hablum minallah juga hablum minannas. Hablum minannas dalam arti luas juga dengan lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga keberlangsungan hidup yang lebih berkualitas juga untuk anak-anak kita yang akan datang itu perlu kita siapkan sejak sekarang sehingga mengelola sampah yang menjadi sedikit permasalahan di kota Yogyakarta nanti pelan-pelan terurai dengan kesadaran bersama, membangun soliditas bersama, sinergi bersama antar stakeholder seperti halnya tema yang kita usung untuk Kementerian Agama dan juga pemerintah kota Yogyakarta. Sehingga semakin mengumandang di masyarakat secara tidak langsung memberikan asupan apa namanya pemahaman di luar kesadaran kita bersama menjadi habituasi bahwa memang hidup sehat, hidup penuh kehijauan dalam artian lingkungan kita penuh dengan hijau seger, kemudian harmonis itu menjadi harapan kita bersama dan insya Allah tema ini saya kira sangat betul relevan dan memang sudah menjadi apa namanya arahan beliau dari Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kepala Kantor kita. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa pelaksanaan ini membutuhkan tempat yang
cukup banyak Banyak. venue-nya ya, ya Iya. atau tempat-tempatnya itu banyak. Iya. Kita sehingga membutuhkan 3 lokasi ini. 3 lokasi. Ada di lingkungan balai kota dan juga ada kita membutuhkan tempat dan alhamdulillah dibantu pula oleh partisipasi dari SMP Muhammadiyah 8 di samping balai kota dan Oh, juga masih seberang ya, iya seberang jalan. dan masih juga nanti ditambah lagi di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Oh, di Kemenak Iya, juga ini nanti ada dipakai. Iya. dipakai karena memang apa namanya keluasan dari lokasi-lokasi yang ditentukan yang sudah kita survei itu sekiranya masih membutuhkan beberapa titik-titik yang kiranya nanti memberikan kenyamanan bagi para calon peserta gitu. Kemudian perlu kita sampaikan pula ini yang paling juga hot ini, artinya baru saat ini, baru saat ini itu Bapak Wali Kota berkenan insya Allah nanti memberikan piala juara umum. Nah, Jadi nanti selama ini belum pernah belum ada ya, pernah ada, belum ya, pernah ya. ada piala juara. Nah, nanti untuk piala juara umum untuk kontingen di kementerian. Jadi dari 14 kementerian nanti yang akan mengikuti ya, kita memang di Kota Jakarta ini ada 14 kementerian. Pak Insya Allah semuanya sudah kemarin kita pantau di grup itu juga sudah ready, sudah ada pembekalan-pembekalan di tingkat kementerian Iya, oleh para official. official dan Iya. juga Mantri Pamong ya, itu Iya. menyampaikan memberikan dukungan. Insya Allah nanti semuanya bisa mengikuti di seluruh apa namanya cabang dari 14 kementerian ini dan nanti akan diambil satu juara umum dari kontingen kementerian yang mengikuti. Yang terbanyak Iya, kejuaraannya yang ya, skornya mendapatkan terbanyak. kejuaraan terbanyak Terbanyak. atau medali terbanyak itu Hmm. nanti. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa nanti kita juga akan merampaikan kegiatan ini dengan namanya Halal Fest. Halal Fest, Nah, UMKM itu ya, betul, Bapak ya. ini memberikan wahana media bagi UMKM kita, mitra-mitra kita dari UMKM. Kalau di kota itu ada gandeng-gendong. Oh iya, Nah, gendong gandeng ya. gendong gandeng itu nanti juga kita memberi wahana, memberikan media sehingga promosi produk-produk yang sudah kita sertifikasi halal. Ya, itu kita dorong untuk nanti kemudian dikenalkan di masyarakat sehingga nanti memberikan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat kita mandiri. Nah, namun dengan ketentuan bahwa UMKM ini juga nanti semakin berkualitas artinya produk-produknya sudah terlabel halal, dijamin halal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ini harapan besar kita karena memang kita juga sinergi. Ini kita ada punya BPJPH ya, produk Di halal. PJPH itu kan ya, di Badan apa namanya badan sertifikat produk halal. produk halal. Nah itu kan kita juga istilahnya kita memberikan apa sinergi pula. Nah, jadi yang namanya program itu kalau bisa ya sinergi bersama-sama di atas berbagai lintas sektoral sehingga program satu namun bisa bersama. Bersama-sama. Ada hadir juga Basnas. Nah, Basnas ya. Basnas Kota Yogyakarta alhamdulillah juga memberikan support memberikan nanti ada voucher. Nah, voucher juga. Apa itu, Iya, makasih. untuk para pengunjung ini. Iya. Nah, para pengunjung nanti akan mendapatkan voucher untuk mendapatkan produk-produk Yang ada di iya, Halal Fest itu ya. betul. Ya, jadi nanti Basnas akan bagi-bagi voucher ya. Ya, nanti semoga nanti ada peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang. Misalnya dari sisi kualitas, kuantitasnya mungkin Iya. mungkin besok itu 100 paket bisa nanti tahun-tahun yang akan datang lebih meningkat dan itu bareng-bareng kita support supaya semakin giroh dari pelaksanaan ini menjadi semakin nyata berdampak pada masyarakat. Jadi tidak sekedar ritual biasa, tidak sekedar hanya melaksanakan rutinitas, namun apa yang kita harapkan adalah berdampak pada masyarakat secara langsung dari sisi ekonomi, dari sisi tata kelola lingkungan semakin baik, kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat mentalitas baru bahwa kota Yogyakarta sehat, bersih, dan juga semakin meningkat ekonominya. Seperti itu kira-kira Mbak Yahara. Yang pasti dari hasilnya nanti mendapatkan kejuaraan yang bisa apa
apa ya, berpacu di tingkat Betul. lebih tinggi Ya, lagi. itu harapan kalau dari sisi prestasi tentunya kita berharap nanti calon-calon yang kita tampilkan nanti kemudian tidak kemudian puas kemudian mendapatkan juara, namun masih ada space waktu kemudian untuk memaju lagi, kemudian nanti untuk bertarung di level berikutnya di tingkat Oke. provinsi. Jadi Moga, nanti ada iya, pembinaannya gitu iya, ya. nanti moga-moga nanti bisa kemudian masuk ke level nasional. Nah, kalau MTQ umum seperti ini kan sampai nasional. Nah, Betul. ini. Jadi beda dengan MTQ pelajar. Pelajar. Ini ajang paling bergengsi gitu ya Betul. untuk para pecinta Quran nih, misalnya Hmm, semua diberi kesempatan untuk berkompetisi di ajang yang lebih tinggi sampai tingkat nasional seperti ya. itu. Jadi hampir stakeholder itu banyak yang terlibat dari Iya, tingkat kementerian, itu kan iya, ada LPTQ-nya yang iya, terlibat, penyuluh kita juga iya. luar biasa. Ini menjadi corong informasi dan bahkan juga Official ya. iya merekrut para calon-calon itu sudah ibaratnya screening awal itu yang Iya, teman-teman penyuluh. Kemudian dari KUA secara kelembagaan itu mereka memang apa namanya mempunyai cakupan yang erat di kementerian, di masyarakat, yang iya, dekat dengan masyarakat sehingga tahu potensi-potensi di masyarakat. iya, Nah, seperti itu banyak. iya. Baik, baik Bapak kasih. Nah, ini kita lihat di kolom chat, Mas Hamid. Di kolom chat tadi sepertinya ada yang ingin menyampaikan sesuatu, Mas Hamid. Ya, tadi saya baca. Nah, ini Hmm. kayaknya dari, oh ya, Pak Nanang mengucapkan. Oh, dari Pak Nanang nih. Oh, Kasih PHU. terima kasih Pak Nanang. Selamat dan sukses untuk MTQ 31 Kota Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam pelaksanaan sampai Amin, selesai. Amin ya amin. robbal alamin. Ya Pak Nana. Kemudian ini dari siapa lagi ini? Dari Pak Supasdi ya, Pak Supasdi, KUA Tegalrejo ini Pak. Ya, Ada pertanyaan, setiap tahun dilaksanakan MTQ di Kota Yogyakarta. Kira-kira sejauh mana MTQ mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Yogyakarta? Oke, ini pertanyaannya. Nah, ini coba iya. jebakan Batman ini. Bagaimana dampak positifnya? Nah, ini menjadi PR kita bersama, Pak Supasti. Nah, Iya. ini PR kita bersama, kita yang dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan struktur paling terkecil di kementerian adalah KUA, di Kawan. tempat panjenengan juga, bagaimana kemudian kita memang betul-betul menitik beratkan tentang dampaknya ini, dampak-dampak yang sifatnya positif. Ya, Iya. ya, istilahnya bagaimana kita semakin bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Sehingga tadi sudah kita sampaikan di muka, jangan hanya terpukau, ya, terpukau pada euforia dan juga rutinitas belaka, Iya, itu iya, ritual belaka, seremonialnya. seremonial, namun betul-betul nanti berdampak. Makanya seperti Halal Fest, kemudian seperti tema yang kita usung, kita ini Iya. sedang giat-giatnya kota Yogyakarta ini Iya. membangun dalam rangka lingkungan kita sehingga jangan hanya Quran itu dipahami letterlek hanya sebatas wacana ataupun kaidah ibadah mahdoh saja, Iya. namun juga ibadah sosial bahwa di situ misalnya yang tidak sampai ke Al-Quran saja, an-nadzafatu minal iman misalnya, Iya. itu kebersihan lebih sebagian dari iman kita. Nah, tentunya dengan kondisi kota Yogyakarta yang kita bergelut dengan sampah, Iya. bagaimana supaya kemudian sampah ini terurai dengan baik, mulai dari kantor kita masing-masing, dari lingkungan kita atau rumah kita, nah, yang berkedudukan di kota Jakarta ataupun di tempat-tempat yang lain, kita ini bagian dari pengamalan dari Al-Quran kita. Nih yang Iya. kira-kira menjadi dampaknya seperti itu kira-kira Iya. Pak Nah, Supasti. itu. Dan ini panjenengan lebih periso ini. Dampak positif bagi masyarakat Kota Yogyakarta itu karena ini temanya menumbuhkan spirit Qurani tadi yang apa yang Hijau. ya untuk menumbuhkan apa Spirit Qurani untuk kota Yogyakarta yang hijau, yang hijau bersih, dan gitu. berkelanjutan. Tidak hanya untuk kita, untuk Iya. anak cucu kita yang akan datang. Jadi itu dampak salah satu dampak positifnya seperti itu Pak Supasti, pertanyaan yang dimaksud. Pak Gufron jawabnya jauh sekali Pak. Jauh sekali ya numpak sepur apa Ya, numpak. jauh itu tidak berarti tidak bisa dijangkau atau tidak Iya. bisa ditempuh. Namun
bisa. Bisa. Kalau jauh itu bukan hanya untuk kita, mungkin anak kita nanti yang akan sampai. Nah, jadi harus positif ini, Iya. semangat, optimis. Ya. Iya. Kalau orang ngaji dulu biasanya kan wes to ngaji anak dhewe bodho rapopo, sementing awak dhewe anak-anak ya dhewe sesuk sing pinter. Nah, Contohnya Mbak Zahra ini, Mbak Zahra di Kemenakota Jakarta, putra-putranya ini sukses ini luar biasa. Nah, itu. Nah, itu kan proyeksi kita bukan untuk kita. Jangan egois, tapi untuk anak-anak cucu kita. Ya, iya, seperti itu. baik, terima kasih Pak Tahrir, ini bikin saya helmnya 7 ini. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Samsul, Hmm. Pak F. Jogja. Ini Pak Samsul ini KUA Kedong Tengen ya. Telur asin dan produk lainnya, produk binaan penyuluh dan RSBKL juga insya Allah hadir pada momen MTQ. Nah, Sip. Nah, ya silakan dilarisi, bantu ya, mereka para PPKS untuk berkarya mandiri. Siap siap. belanja telur asin. Nah, saya itu telur asin itu paling suka. Ya, Kalau telur bebek itu kalau tidak pakai yang asin, itu saya pribadi itu kurang suka memang. J. Nah, itu jadi karena apa ya, amis banget itu ya. Iya. Nah, kalau pakai telur asin itu Ini enak. kalau kalau biasanya makan rawon, makan paginya itu atau pecel itu Ya, biasanya ada saya telur sama telur asin. asin. Ya, biasanya saya harus beli. Kita kasih ya nanti insya Allah. Dan biasanya produk-produk seperti ini kan sangat digemari oleh masyarakat. Nah, teman-teman biasanya belanjanya sambil mengikuti kegiatan MTQ tentu ikut belanja di Halal Fest. Baik, terima Iya. kasih. Oh Ini iya, saya tambah ini Mbak J. Yara. Kemarin kita juga bersurat. Nah, J. dan surat itu yang menandatangani Bapak Kepala Kantor. Nah, ini J. menghimbau dan J. bahkan memberikan tugas kepada Siswa. siswa, kepada aktivitas akademika di sekolah-sekolah madrasah kita. J. Nah, dari tingkat MI, MTS, MA bisa meramaikan, sudah ada jadwalnya Oh, untuk J. memberikan J. nanti J. bisa ramai di sana, memeriahkan juga bisa melihat prosesi apa namanya musabakoh ini sehingga nanti J. bisa memberikan gambaran wawasan yang konkret bagi anak-anak kita. J. Oh, mungkin dia nanti kemudian girohnya muncul untuk menjadi meneruskan bakatnya atau bukan memang punya kemampuan sebenarnya. Betul, tapi Nah, tidak tahu ya, karena mungkin hmm, lingkungannya tidak tidak begitu familiar support ya, gitu tidak ya. Nah, support. nah, itu nanti Ya, diberikan peluang, diberi tugas, monggo untuk bisa hadir meramaikan atau memeriahkan musabaqah saksikan ini. ya proses Nah, MTQ ini. dan juga nanti juga diberi sangu oleh orang tuanya nanti beli telur asin juga. Jadi, Iya, tapi jangan. Mas Nas itu ada kopi-kopi itu. Nah, itu monggo Ya. bisa hadir semuanya. Ya, insya Allah ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Perlu dari Pak Nunu ini. Pak Nunu itu kalau amat Jeron ya? Ya. Ya, perlu pembinaan yang rutin untuk kaderisasi melalui LPTQ, fungsionalitas dan optimalisasi ini Pak Hasim. Nah, betul. Jadi memang upaya ini tidak semata hanya dari sisi satu lembaga saja. Iya. Tadi juga ini semua stakeholder yang terlibat itu banyak. Harus bekerja sama Iya, itu ya, bekerja nggak sama. bisa kemenak sendiri itu nggak bisa. Ada mitra kita yang paling erat terkait dengan MTQ ini adalah LPTQ. LPTQ. Nah, itu memang kemudian yang dia apa namanya memfilter, membina, mencari dan juga apa namanya tentunya bukan sekedar menjadi calon juara, namun juga memberikan membumikan Al-Quran itu sendiri pada masyarakat. Kecintaan kepada Al-Quran ya bagi masyarakat Muslim. Tentu kita tahu memang apa namanya ya dulu sempat disampaikan oleh Presiden ya. Kita ada revolusi mental. Revolusi mental itu kita bisa memahami sekarang. Digitalisasi kemarin seperti ada demo yang berdampak ada kerusuhan. Betul. Itu karena medsos itu luar biasa. Luar biasa. Benteng-benteng terakhir itu yang paling kuat adalah dari pendidikan Al-Quran ya, ini. pendidikan Pemahaman Al-Quran ini yang kemudian kita kuatkan sehingga memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, bisa memfilter segala informasi yang kira-kira berdampak kurang baik dari masyarakat. Ini adalah ajaran dari Al-Quran itu sendiri. Betul.
Dulu beberapa tahun yang lampau, sepertinya kita pernah ada gerakan pemahaman baca tulis Al-Quran itu ya, Hmm. GPPA itu loh. Dulu Hmm. kan sangat sangat apa ya, gencar ya. Mungkin itu LPTQ, istilahnya MTQ bagian dari seperti itu ya. Itu kan masih sebetulnya masih berlaku ya, walaupun itu sudah tidak gencar lagi apa terkait GPPA ini, tapi masih kita laksanakan gitu ya Pak ya. Karena Ya, juga kemenak juga itu. ya, kita bahkan tanda ini ya termasuk kolaboratif juga. Jadi J, teman-teman PAI seperti J. seksinya Pak Farid ya, Pak Farid ya, ya guru-guru juga agama Islam ya itu. guru-guru agama Islam, juga ada penyuluh agama Islam yang Betul. kolaboratif di Sekolah madinnya, di ya, sekolahan ya. untuk menghilangkan atau mengurangi atau bahkan memberikan Memberantas ya, memberantas memberantas buta huruf buta. Al-Quran. Baik, Ya, baik. bukan sekedar nanti melihat, membaca, menulis. Namun memang Mengamalkan pintunya, ya, pintunya untuk mengamalkan itu ya melihat, membaca dan menulis menulis. itu Nah, betul makanya betul. kemudian itulah salah satu tahapan-tahapan yang kita lalui Baik, dan baik terima. kolaboratif tadi. Iya betul ini. Masih lanjut ini Pak Agus Sutrisno ini Kawak Keraton nih. Hmm. Bolen Alfasya, produk binaan Kawak Keraton. Monggo bisa dilirisi dengan varian rasa yang lezat. Bolen ya. Bolen ini kalau dulu kondangnya dari Jawa Barat Dari juga Jawa bolen. dan Ini semua Bolen Kartika Sari. ya semakin sekarang itu sudah tidak hanya diakuisisi oleh satu wilayah tertentu. Betul. Ah, Jadi bagus Jogja ini juga ya. Iya bukan bisa. boleh ya Kawak Iya. Keraton ya. Oh, ini Mm-mm. pasti sing dodol ki Mbak Tuti Mulyani Nah, ya. Apalah setahun ini cep iki. produknya juga bisa disebutkan di sini sudah tidak pakai apa namanya biaya sudah. Iya, iya, wis promo iki. Berarti nanti yang meromosikan ini nganu iki. Dapat ini Mas. Enggak, ini bercanda. Ini Pak Gufro nih. Usul saja. Gini, untuk spanduk yang ada di KUA dan Kemantren, alangkah baiknya tidak dipasang di lingkungan kantor, tapi di tempat yang strategis agar syiar MTQ lebih diketahui oleh masyarakat luas. Gimana ini Bapak? Nah, bagus itu enggak apa-apa. Jadi ini bagian dari strategi kita Ya, untuk untuk komunikasi ya. betul. Nah, Jadi jangan tadi kita sampaikan jangan kemudian ritual, kemudian seremonial. seremonial, kebiasaan Iya. rutinitas out of the box. Bagus ini Pak Gufron ini. Memang Pak Gufron itu luar biasa memang. Nah, Itu apa namanya? Inovatif sekali. Saya kira monggo, Kreatif enggak ya. apa-apa. Jadi silahkan tidak Boleh ya. melulu nanti. Kalau kurang ya nanti apa namanya bisa nambah-nambah lagi lah. Nanti J, komunikasi dengan teman-teman di eh, Dimas J, ataupun KUA sendiri juga J. bisa berkreasi. Intinya apa? Kita bersama-sama untuk sosialisasikan ini, bahkan kita juga membuat ribbon, J. kita Tripod. membuat apa namanya flyer untuk disampaikan sehingga informasi-informasi ini bagaimana supaya masuk ke ranah luasan cakupan masyarakat di Kota J, Yogyakarta ini sehingga J. tahu tentang kegiatan kita dan Betul. apa yang dilakukan dan demi masyarakat di Kota Yogyakarta Utara. J. Dan itu seperti itu Pak Gufron. Kemudian ini lagi ada Pak Safron. Pak Safron ini Pak Zawa. Bisakah diatur agar kafilah masing-masing kemantren itu menggunakan penduduk lokal kota Yogyakarta saja? Nah ini Pak Kasih nih. Ya bisa sebenarnya. Kalau siapa apa sih nggak bisa ini? Iya, Ya, semuanya bisa. Yang penting semangatnya itu harus ada. iya, Nah, kemudian dibangun, didudukkan bersama-sama nanti berembuk. Mungkin targetnya bukan untuk tahun ini. Nah, iya, tahun yang akan datang nanti kita tata kelolakan kembali. Juknisnya kita kritisi kembali iya. sehingga kemudian seperti muatan-muatan lokal artinya tanda kutip ini karena ini pembinaan ya. Betul. Pembinaan untuk potensi-potensi kita sendiri itu lebih utama. Itu saya kira juga baik sekali karena apa? Justru nanti bisa merambah ke lini-lini paling jauh di wilayahnya masing-masing. Iya. Nah, ibaratnya ya bukan ITA itu saja. Nah, ITA Iya, itu iya. saja. Kalau Iya, kalau sudah ITA itu saja ya akhirnya eh, cakupannya tersentral. Nah, betul. ini nanti semoga ini sangat bisa Pak Safroni, sangat bisa. Nanti kita bareng-bareng mengkritisi juknis yang sudah ada, nanti kita berembuk bersama kira-kira nanti memang karena memang tanda kutip kemarin Pak Wali Kota pun memberikan pandangan yang Iya. sama terkait dengan ini. Ya, kalau misalnya bisa mengambil potensi yang dari kota sendiri, kenapa tidak kan gitu Iya. loh. Kenapa harus ada
potensi dari lain. Nah, misalnya sudah juara 2, pengen juara 1, kemudian pindah ke Kota. kota atau pindah ke Bantul Iya. atau ke Kulon Progo atau Gunung Kidul. Nah, ini kan orangnya Ita itu saja, makanya saya sampaikan Ita itu saja. Justru yang kita ingin angkat adalah potensi kita masing-masing sehingga Sleman juga mengurai potensinya, kita juga mengurai potensinya sehingga tujuan utama dari membumikan Al-Quran itu betul-betul bisa Betul ya. tercapai. Bukan Ita itu. Iya. Terima Ya, kasih Pak. ya, Pak. Sampai jumpa Ya, Pak Pak Safroni. Safroni. Ya. Ya. Ya, sepertinya kan seperti cabang-cabang yang mudah, istilahnya bukan yang mudah, yang banyak itu seperti hot gitu ya. Ya, Kan penduduk lokal itu sangat mungkin ya, karena kan itu seniman ya. iya, seniman Jogja ini kan banyak ya itu. Jadi istilahnya seniman-seniman, nah itu diarahkan untuk ke apa? Ke hot Hot. itu, seperti seniman lukis di Jogja itu kan gudangnya ya kan. Kemudian seperti cabang Sarhil itu kan, cabang Sarhil juga bisa dikirim Ya, dari penduduk ya, ya, lokal ya, gitu ya, seperti itu. betul, betul, betul. Karena kan mungkin satu pasti Bapak ingin, Pak Wali Kota juga ingin kota bisa ke kancah nasional. Betul. Tapi di sisi lain juga ingin mengakomodir dari warga masyarakat Kota Yogyakarta seperti itu. Nah, kita kan bisa dikolaborasikan seperti itu ya Pak ya. Karena kita biasanya Kota Jogja itu ada kekhasannya. Maka Ya, menjadi pintu pembukanya adalah pembinaan sejak awal, pembinaan betul. sejak dini, sehingga tadi LPTG kita bisa memetakan wilayah kita masing-masing, ada potensi-potensi kita bina, kita Iya. cukupkan, kita kuatkan, nanti kemudian bukan menjadi penampung, Iya, bukan menjadi penampung ini yang akan kita masukkan besok, namun ini menjadi wahana pembinaan. Nah, pembinaan kita ya. bisa ya ibaratnya men-TO lah, mentarget orang atau yang punya potensi di wilayah kita masing-masing. Dari tingkat TPA, dari tingkat TK itu kan sudah Iya. nanti kalau sudah kelihatan itu Iya, sebenarnya. digiring untuk Hmm. bisa mengikuti apa istilahnya musabakoh Jadi gitu ya. bukan user, Nggih. tapi namun kita sebagai produser ini, Produser ya. produser gitu. Nggih. Ini Pak Hari Purnomo ini dari KUA ya ini, usul Pak Kasih Bimas Islam untuk MTQ tingkat Kota Yogyakarta tahun depan agar syiar musabakohnya dirasakan oleh masyarakat luas. Pelaksanaan lomba disebar di masjid besar yang ada di Kota Yogyakarta agar masyarakat luas bisa menyaksikan, bisa menjadi hiburan Islami dan penyemangat bagi generasi muda yang melihat termotivasi untuk menjadi peserta di MTQ ke depan. Nah ini Pak, Nah, juga kayaknya ide sudah bagus juga. ya ya di masjid-masjid yang besar-besar gitu, apa di masjid besar untuk apa Syuhada ya, gitu ya, di ada atau di syuhada. masjid gede Kaumang, Iya, kemudian di masjid yang besar-besar itu untuk di apa ya istilahnya ini di disebar iya, sepertinya sudah diinformasikan juga ya kalau iya, di masjid-masjid itu. Mungkin iya, ya. maksudnya Jadi, mungkin di apa ya, pamfletnya atau gimana atau iya kemarin bahkan Pak Kasubag TU kita, Pak Mustafa itu juga nge-share ke takmir-takmir masjid itu. oh Luar biasa sekali. j j Namun berarti ini kalau beliau kan lebih ke venue-nya iya. di tempat-tempat yang memang Oh, J. uh, Terlihat publik, ya ya publik publik ya. lah, Jadi ruang publik ruang ya, publik ya. betul. Dan ikonik ya seperti J. Syuhada, Masjid Besar Kauman misalnya. Iya, Bagus, bagus ini. Ya nanti J. menjadi masukan ini, masukan bagus. Ya mungkin nanti arahnya mungkin tidak harus semuanya dulu lah, mungkin J. lah. Ya, Besar-besar titik-titik yang besar dan mm-mm. banyak jemaatnya gitu ya, Betul. jamaahnya. Ya terima kasih Pak Purnomo, bagus juga nih, Oke. catat juga nih. Mungkin itu yang lain sudah nah. Nah, ini maksudnya tempat pelaksanaannya. Oh, tempat Iya, pelaksanaannya Pak iya. ya. Jadi tempatnya di masjid gitu ya Pak Ya, ya. venue-nya nggak apa-apa. Nanti Oke. pembukaannya di mana, yang menjadi pusatnya. Kemudian venue-nya seperti kan kita kan tahun ini ada 3 nih. Oke. Di SMP 8, Oke. di Kemenang Kota. Tapi terkesan eksklusif gitu ya. Kayak. Oke. Nah, kalau di Masjid masjidnya, umum, oh, oh, oke. gitu loh Mas. Kayak misalnya kayak festival apa gitu kan, Hmm, festival masjid, nah hmm, festival antar saya kira masjid juga seperti itu. bagus juga nih, bagus juga. Tim. Oke, Kita catat nih, mudah-mudahan dicatat tahun Pak depan. Hari Iya. Purnomo, terima kasih masukannya. Oke, ini tadi ada yang izin Pok Jalu, Bu Nah, Erika. nggak apa-apa. Boleh kalau tugas Iya, itu. iya, iya, iya. Moga, moga. Sepertinya sudah semua ya, sudah. Oke, baik, baik Bapak Ibu semuanya. Eh, apa ada yang ingin langsung disampaikan di sini, teman-teman dari KUA ataupun dari eh, seluruh ASN
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, apa yang ingin disampaikan ke Pak Kasih pada pagi hari ini? Silakan, masih ada kesempatan waktu. Saya Bu Oh, dari Umbul Harjo, Bulunya Harjo. Umbul Harjo Bu. Oh, Umbul Harjo. Oh, Pak Kepala. Oh, enggak, silakan Pak Kiai siapa? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Setiap event MTQ atau STQ selalu ada catatan-catatan indah yang tidak boleh dilupakan. Eh, dari Umbul Harjo tahun kemarin itu pengambilan foto juara itu tidak diambil atau tidak terekspos, sehingga Umbul Harjo waktu itu ada beberapa juara satu yang tidak tershare gitu. Nah, ini saya kira penting karena ini menyangkut kerja berat. Jadi kita kan bekerja berat ini dalam beberapa minggu ini, bahkan beberapa bulan terakhir ini demi mempersiapkan MTQ. Apalagi sekarang rotok unik karena memang support dana dari atas ini tidak ada. Kita sesama teman sekota ini mencari sendiri. Karena itu ini mempertanggungjawabkan kita kepada orang yang memberikan dana kepada kita. Yang kedua, saya berharap juga sportivitas, gitu. Tidak hanya pada saat pelaksanaan, tapi mungkin sebelum-sebelumnya itu ada sportivitas dari panitia. Artinya begini, informasi penting itu saya berharap bersumber dari panitia yang memang ditugasi untuk menyampaikan informasi. Ada beberapa informasi yang kadang-kadang di-share kemudian di grup yang itu menimbulkan berbagai macam tafsiran. Nah, ini harus dikoreksi, harus segera disikapi oleh panitia supaya nanti tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran gitu terkait masalah peserta yang sudah juara tempat lain tidak boleh ikut dan sebagainya. Kemudian ini dari bersumber dari ada panitia, ada yang tidak yang memberikan informasi. Nah, ini saya kira penting supaya kita juga bisa tenang dalam mengikuti eh, MTQ ini. Yang kedua tentu sportivitas ketika penilaian. Yang ketiga termasuk sportif juga dalam penulisan di dalam piagam atau sertifikat. Jangan sampai kemudian salah-salah. Nah, ini saya ingatkan karena beberapa waktu yang lalu pernah terjadi, kami waktu itu di Menteri Jeron salah di dalam eh, menentukan karena namanya sama itu. Nah, ini saya kira penting diingat karena sekali lagi supaya kita menjaga amanah kita menjadi panitia dan menjadi juri baik di tingkat KUA maupun di tingkat pelaksanaan di Balai Kota. Saya kira itu yang kami sampaikan dan sudah jelas Pak Kiai Tahrir juaranya itu adalah Umbul Harjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih. Terima kasih. Optimis itu boleh. Optimis. Karena orang urat saraf itu membangun citra semangat. Iya. Ya, coba ya langsung ya. Iya, iya, Ya, oke. langsung Pak Kasih. Pak Sehona, Iya. guru-guru kita ini, Iya. Sehona, Oh, guru iya, kita. iya. Jadi terima kasih atas saran masukannya. Yang Iya. pertama, ini menjadi bagian dari Dokumentasi itu tadi ya, menumbuhkan kebersamaan. yang Jadi juara tadi. yang pertama adalah terkait dengan dokumentasi. Dokumentasi Ya, ya. memang ini khususnya karena kalau sebenarnya lebih ke kalau untuk yang ke depan ini ya, mesti yang akan kita laksanakan ini besok itu nanti tidak ada penyerahan satu persatu. Nah, nanti adalah penyerahan melalui official. Melalui official karena sudah disepakati menjadi amanah pimpinan dari pemerintah Kota Jakarta maupun kita yang Kemenak yang kemarin melakukan rapat koordinasi. Nanti ada yang piala wali kota nanti yang kemudian disampaikan oleh beliau Pak Wali Kota langsung kepada kontingen.
Itu yang satu. Kemudian nanti mungkin, nanti kita cobalah, nanti kita komunikasikan dengan teman-teman. Kiranya nanti kalau seperti foto booth itulah, nah, ini kan bisa kalau misalnya nanti itu untuk juara itu bisa kemudian berfoto, Berfoto. nah seperti itu. Ataupun nanti di panggung itu sendiri nanti di Ya, di panggung kesempatan karena yang iya, lain. untuk bukti fisik Ya, bahwasanya mendapat kejuaraan mungkin seperti itu mungkin yang oke. dimaksud Pak Ya, Seona nanti ya ada nanti kontennya. kita coba nanti kita fasilitasi. Utamanya adalah karena semuanya kan berbasis anggaran ya, anggaran Iya. terbatas ya kita harus mengefisienkan dengan efektif mungkin. Sehingga nanti sekiranya itu memungkinkan oke, kalau tidak memungkinkan berarti kita optimalkan yang sudah ada. Jadi nanti Bisa di panggung nanti ya. berkomunikasi dengan teman-teman dari dokumentasi ya. Karena untuk bukti fisik bahwasanya ini yang juara itu dari kementerian mana itu kan harus ada bukti fisiknya. Nah, ya. Yang kedua terkait dengan sportivitas. Ya, Sportivitas ya oke. Sportivitas sebelum permainan atau sebelum apa namanya pelaksanaan terkait dengan peserta. Nah, itu memang sudah kita sampaikan bahwa eh, kita menggantungkan atau bersandar pada regulasi. Nah, kalau sudah bersandar pada regulasi, apa yang dimuat dalam regulasi itu yang kita pedoman bersama. Kalau kita memberikan ruang kebijakan-kebijakan yang di luar regulasi, itu akan menimbulkan konflik. Maka kita kembali ke regulasi. Selama regulasi itu tidak membatasi, selama regulasi memberi peluang, itu kita memberikan keluasan yang selonggar-longgarnya. Mungkin yang dimaksud Pak Seona tadi yang sudah juara nggak boleh ikut itu mungkin yang satu saja. Iya. Kalau makanya kita sampaikan kalau itu seperti itu ya tadi harmonisasi, tepo seliro, mong tinemong, kemudian pan go papan, nah itu Pak Sultan pan papan itu kan seperti itu. Ya, pan itu jangan sampai nanti ya kita itu orang kota Yogyakarta semua orang kabeh harus menang kabeh iya sebenarnya. Namun kita ya iya mosok ya harus mak menang gini bareng niku pindah kono mak menang pindah mak menang ya ndak ya gitu ya iya official juga mengingatkan dong kita sama-sama terkait dengan informasi betul jadi kita harapkan nanti informasi itu satu pintu saja jadi memang sebenarnya panitia itu ya nanti sekretaris lah ibaratnya atau ada humasnya sendiri. Nah ini menjadi catatan penting supaya nanti tidak menimbulkan banyak tafsir atau semuanya bisa ngomong. Oke, semuanya bisa matur ngendiko, namun yang bisa dipedoman adalah yang resmi, yang rilis lah seperti itu. Ya pokok-pokok poinnya tadi yang kemarin disampaikan Pak Kakan, kemudian kita juga masih sama seperti itu. Nanti kita pedoman bareng-bareng. Kemudian terkait dengan apa tadi? Umbelarjo pengen juara, semuanya juga juara. Kita doakan semuanya juara nanti, dapat juara semuanya. Ya, kemudian biaya ya, karena apa namanya biaya kita ya dipahami lah, karena memang kita di masa efisiensi. Itu bukan kita berlindung di situ, namun kenyataannya ya seperti itu. Seperti itu. Namun alhamdulillah kita masih bisa dengan kekuatan kita bisa melaksanakan apa namanya berbakti lah atau berkontribusi ataupun juga demi masyarakat intinya kan demi masyarakat kita bisa kemudian melakukan sesuatu yang dengan biaya minimal namun kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang sudah menggaji kita misalnya melalui pajak-pajaknya ya kita berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik seperti itu. Baik, inti terkait informasi tadi Pak Kasih mungkin bisa disampaikan Pak Kasih bahwa yang menyampaikan informasi yang resmi nanti dari sekretariatan gitu ya karena kan terkait segala hal biasanya di sekretariat nah nanti biar sekretaris sekjennya istilahnya nanti atau Pak Ketua sendiri seperti itu jadi bukan dari masing-masing official atau apa menyampaikan tadi informasi harus dari yang resmi gitu. Jadi sangat kami sampaikan dan garis bawahi jangan kemudian ini sudah menjadi bagian ketentuan kita bahwa satu suara saja jadi nanti kalau beberapa itu jangan dianggap tanda kutip oke lah masukan monggo namun nanti yang bisa dipedomani itu adalah yang dari sekretariat atau panitia pokok panitia harian. Mungkin itu saja Pak Seona. Ini masih ada lagi Pak Nurohaini Kawal Gedong Tengen. Fair play itu bentuk pengejauhan tahan tema yang mulia MTQ tahun 2025.
Oke, apa? Ya, ya mengedepankan fair play. Fair play itu ya apa namanya ya seba, ya semestinya lah, jangan jangan nakal kan gitu. Ya, fair play itu jangan nakal. Ini kalau saya bahasa saya itu fair play itu jangan nakal, jangan culas atau licik misalnya. Iya, Nah, ini tentu akan kita sampaikan. iya. Kita Yang utama sampaikan dan gitu itu ya. ya kalau panitia kan tidak ada kepentingan. J. Panitia kepentingannya adalah sukses, Ya, melaksanakan acara melaksanakan dengan sukses, menghasilkan mm, peserta yang untuk jenjang selanjutnya kan seperti itu ya ya, Pak ya. jadi harapan kita adalah yang akan kita orbitkan ini nanti untuk mewakili kota, bukan sekedar ini anaknya saya, Iya. bukan ini koncone saya, bukan ini dari kontingen saya, Iya. namun ini nanti akan membawa nama baik kota Jakarta hari. Makanya kita harus nyari benar-benar orang yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kita butuhkan. Kualifikasinya cukup, kemudian kompetensinya memang bagus betul, J. ya, seperti itu. Jadi, wah ini harus Umbul Harjo yang diorbitkan besok di tingkat nasional. Ini yang dari Gedong Tengan misalnya tidak, ya ini semua kita milik kita semua. Ya. Nah, namun kita ibaratnya Pak Nurahini, Pak Sehona itu mencari bibit-bibit di wilayahnya masing-masing, Iya. kemudian nanti orbitkan, kemudian nanti yang terbaik itu untuk milik kita bersama kan sebenarnya seperti itu. Dari Kementerian untuk Kota Yogyakarta seperti itu Nah, ya. bottom up ini. Ya, betul. Mungkin ya sudah cukup ini dari teman-teman dari KOA sudah banyak menyampaikan pertanyaan dan terima kasih Pak Kasih. Terima kasih Ini sama-sama. alhamdulillah sudah selesai dan lanjut kita dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Saiful Bahri dari KUA Wirobrajan ya. Ya, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Zahara, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup kegiatan sisa pagi hari ini dan juga bermohon kepada Allah untuk kelancaran dari kegiatan MTQ tingkat Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika nastaghitsu aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Qadimu, Ya Daimu, Ya Fardu, Ya Watru, Ya Ahadu, Ya Samadu, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Dal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih. Baik, hatur nuhun Bapak Agus ya. Sawangkul nak. Langsung baik. Seluruh rangkaian acara kegiatan siaran Sapa Pagi telah selesai dan terima kasih. Oh iya, teman-teman mahasiswa magang yang besok mau bergabung untuk membantu kelancaran kegiatan NPK,
juga mulai mempersiapkan diri ya. Betul. Pak Kasih Terima sudah kasih. ya beberapa teman-teman yang bisa membantu pelaksanaan MTQ dan nanti bisa dengan teman-teman dari seksi Bimas Islam. Baik, apabila kami dalam mengantar acara ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa mengisi presensi yang telah disediakan oleh Mbak Endah dari Kepegawaian dan diucapkan terima kasih pula untuk Mbak Niken, kameramen, serta Mas Hamid, operator, dan teman-teman dari seksi Humas, baik. Dan utamanya Pak Kasih yang telah memberikan pencerahan untuk persiapan MTQ kita di 2024 ini. Baik, marilah kita tutup dengan mengucap doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih. Ini kemarin Hostnya teman-teman dari